Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita belajar daring mapel sejarah di kelas 11 dengan materi kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. I see praying attitude. Ini dapat ucapkan sikap berdoa. Kalian keadaan kalian tuh seperti orang berdoa ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Aktifkan semua kameranya ya. Pagi ini kita belajar apa? Yang lain belum ya. Ini saya mulai aja karena udah setengah kelas masuk. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ lewat daring yang selama ini dilaksanakan oleh pihak sekolah mulai terasa membosankan bagi para siswa. Apalagi dalam PJJ ini banyak didominasi oleh pemberian tugas ketimbang belajar secara online yang hanya dilakukan selama 2 jam. Masalah PJJ daring ini selain cukup membingungkan dan materi sulit dicerna siswa, juga keterbatasan waktu siswa untuk bertanya kepada guru apabila ada materi kurang dipahami sangat terbatas. Bahkan tidak sedikit sekolah sama sekali tidak menggelar pembelajaran daring, hanya memberikan sejumlah tugas kepada siswa lewat pesan WhatsApp atau WA. Hal ini lebih disebabkan keterbatasan pengetahuan IT guru dan juga diperburuk perangkat IT dimiliki para siswa sangat terbatas. Kejenuhan PJJ daring ini disampaikan siswa bernama John Christopher, Aryan Pardede, Muhammad Hafiz, dan Adrian Wilson, siswa dari SMA 16 Batam. Mereka mengaku jenuh dan bosan dengan belajar daring terus. Selain pelajaran sulit dimengerti, juga banyak tugas yang harus dikerjakan. Assalamualaikum. Salam. Namanya Hafiz? Iya, Pak. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Udah pernah tatap muka belum? Belum, Pak. Belum tatap muka? Belum. Jadi selama ini daring terus? Iya, Pak. Gimana? Daring enak nggak? Sulit sih, Pak. Oh, sulitnya apa? Sama mata pelajaran MTK kan, MTK itu harus detail ya? langsung oleh guru, Pak. Jadi nggak bisa bertanya ya? Kepinginnya apa nih Hafiz ini? Pengennya langsung cepat-cepat tatap muka. Tatap muka, pingin tatap muka segera mungkin gitu kan? Nggak takut Hafiz nanti kalau misalkan banyak kawan-kawan masuk, ada klaster baru COVID gitu di sekolah? Takut juga sih, tapi kan daripada kita di rumah terus nggak pahami pelajaran di sekolah, ya. Kan sama aja percuma. Oh gitu, jadi kepingin tatap muka. Iya, Pak. Pernah diusulkan nggak ke sekolah? Masih. Saat ini belum, Pak. Belum ya. Apa nih, mungkin ada pesan nggak kepada sekolah atau kepala dinas pendidikan? Semoga sekolah tetap tatap muka. Kami para murid sudah rindu, sudah bosan daring dan rindu untuk tatap muka, ketemu kawan, dan mungkin pelajaran lebih fokus ya. Pes, apa kendalanya ketika daring, Pes, selainnya sulit dimengerti pelajaran? Kuota? Kendala nggak? Iya, Pak. Kuota. Tapi pakai aplikasi apa? Zoom, Google Meet. Zoom, Google Meet. WhatsApp juga dipakai. WhatsApp untuk apa, Dek? Untuk chatting sama gurunya langsung, Pak. Sama tugas ya? Iya, Pak. Banyak tugas nggak? Banyak sih, Pak. Banyak tugas. Kalau misalkan tatap muka, kurang? Tapi kan tatap muka lebih bisa dijelaskan oleh guru, lebih Pak. detail ya? Iya. Jadi kepinginnya tatap muka. Oke, mudah-mudahan tatap muka deh ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? John Christopher Rafael Sinurat. John berarti ya panggilannya. John, selama ini kan daring terus. Gimana pendapat kamu tentang daring ini? Kurang paham, materi kurang sulit dimengerti. Sulit dimengerti. Oh, kenapa sulit dimengerti?
Karena pelajarannya guru dalam penyampaian materinya tidak maksimal. tidak maksimal gitu. Jadi banyak yang Terbatas. perlu ditanyakan. Ya. Jadi enakan apa? Enakan offline, bisa langsung ke guru. Oh, tatap muka ya. Jadi kepingnya tatap muka. Ada rencana nggak atau sekolah tatap muka? Ada. Ada. Ini ketika kamu daring-daring, apa ini yang masalah selain kamu sulit dimengerti? Masalahnya apa? Kuota gimana? Bukan, ini kadang kalau daring ini kita kan kepikiran bukan cuma belajar, kadang mau pengen main game apa segala macam gitu. Oh gitu. Ya. Jadi sekarang karena daring, pelajaran kurang mengerti, nggak maksimal, dan waktu pun banyak terbuang ya. Baru kepikiran tuh kadang daring ini daring mau main game atau gimana gitu. Tatap muka kamu nggak takut COVID? Kan banyak anak, banyak orang nanti kawan-kawan. Bikin aja lah 4 jam pembelajaran nonstop gitu. Non-stop Nah, gitu nggak kan, apa, nggak pulang, masalah. nggak masalah. Lagian di sekolah protokol kesehatannya udah bagus ya. Jadi kepingnya tatap muka. Ya, Udah pernah diusulkan ke sekolah untuk channel baru ini? belum. Belum. Oh, belum diusulkan. Tapi banyak juga kawan mau daring. Mau tatap muka? Banyak. Banyak ya. Oke, makasih John. Oke. Nah, Adian daring itu kenapa Adian nggak mau daring? Iya, itu tadi kalau belajar di rumah tanpa guru tuh kayak nggak fokus. Nggak fokus. Pelajaran pun sulit dimengerti ya. Kepinginnya Kepinginnya belajar di sekolah tuh. tatap muka ya. Nggak takut nih COVID. Kan banyak orang nanti masuk. Ya kawan-kawan. Dijalankan juga Protokol kesehatan kalau diikutin pasti nggak masalah ya. Terus orang tua kalau tatap muka ngizinin nggak? Kalau orang tua saya sih masih takut dengan COVID-nya sih. Jadi masih lebih dukung daring. Dulu orang tua dukung daring juga. Mungkin Adian menjaga ini protokol kesehatan nggak masalah gitu ya. Mungkin ada pesan kepada ya istilahnya ke sekolah ataupun dinas pendidikan harus apa nih? Tatap muka. Segera Mungkin kita bisa tatap muka lah. Segera mungkin tatap muka karena udah bosan dengan daring-daring ya. Oke, makasih Adian. Rion selama ini kan daring-daring terus nih. Gimana perasaan ketika daring tuh? Gak suka. Nggak suka. Nggak sukanya apa? Susah lah mengerti pelajaran. Susah mengerti pelajaran. Kepinginnya Sekolah offline aja. yang tatap muka ya. Nggak takut nih kena COVID karena banyak kawan yang masuk. Gak lah, kan ada protokol kesehatan. Protokol kesehatan udah bagus sekolah ya. Apa kendala ini Aryan ketika melakukan daring? Sinyal jelek, Sinyal jelek. Terus apa lagi? Banyak tugas. banyak tugas. Banyak tugas. Itu membosankan ya. Bosankan. Udah diusulkan tatap muka? Belum pernah mengusulkan. Belum pernah mengusulkan. Tapi kepinginnya tatap muka. Dengan guru kurang interaksi ya kalau daringnya. Oke, makasih ya Ron. Tak hanya siswa, guru juga mengaku jenuh dengan daring ini dan sangat merindukan pembelajaran tatap muka. Karena kata mereka, kalau hanya siswa belajar lewat daring saja, pelajaran yang disampaikan kurang maksimal dan banyak keluhan dari para siswa karena sulit untuk bertanya karena waktu sangat terbatas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kan tahun ajaran baru masih daring nih Pak ya. Iya. Terus gimana Pak? Ada kendala nggak yang dihadapi ketika kita menggelar daring ini? Kalau sejauh ini pasti ada ya kendalanya ya. Pengalaman tahun lalu nih Pak ya, misalnya anak ada yang katanya HP-nya tidak punya ada. HP. Terus satu keluarga itu yang daring itu kan yang sekolah ada 3 sampai 4 anak. Jadi HP-nya satu katanya. Jadi saling gantian. Nah, terus masalah kuota juga. Sebenarnya itu aja. Nah, kalau anak misalkan tidak punya HP sama sekali, apa solusinya? Ada nggak ya konvensional diambil ke sekolah? Ada. Kayak Kita selalu bisa siswa itu ke sekolah mengantarkan tugasnya secara offline. Bahkan kita udah ngasih tahu juga bahwa kita juga bisa menggunakan wifi sekolah juga untuk betul-betul yang bermasalah Pak ya. Dan ada juga ya kalau betul-betul anak itu membutuhkan lab komputer itu bisa kita gunakan. Pak, ini berapa persen sih Pak keberhasilan daring ini dibandingkan dengan konvensional kita tatap muka Pak? Kalau jauh ya? keberhasilan jauh Sekali. Kalau kita nilai kemarin di akhir
tahun ajaran kemarin itu jauh. Jauh. Karena memang permasalahannya luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Karena anak terlena sebenarnya Pak. Terlena ya. Terlena. Bahkan anak nggak lupa diri, nggak belajar juga. Iya benar. Pak, banyak nggak usulan-usulan kepingin tatap muka gitu dari orang banyak, tua? Banyak. Dari orang tua, kapan nih tatap muka? Anak-anak pun katanya udah bosan. Sebenarnya udah didata belum yang berapa yang tatap muka? Sudah. Berapa persen tuh Pak dari jumlah siswa Kalau yang ada? kemarin itu mungkin 70-80%. 70-80%. Mungkin yang sisanya yang tidak mau tatap muka gitu. Ada yang nggak mau, ada yang nggak mengisi data juga. Nah, sekarang kendala anak. Kalau kendala Bapak sendiri apa nih? Kalau kita sendiri nggak ada kendala. Nggak ada. Karena sudah terbiasa ya Pak ya. Kita menggunakan Vicon, menggunakan apakah itu Google Meet atau Zoom, itu udah biasa sih sebenarnya ya. Tidak ada kendala sebenarnya. Apalagi jaringan untuk Kota Batam sih. Alhamdulillah kalau kita di mainland ini nggak ada masalah. Oke Pak, terakhir harapan Bapak apa nih Pak? Pandemi cepat berlalu, terus PTM bisa digelar. Iya betul. Pandemi cepat berlalu, kita bisa tatap muka seperti biasa lagi. Sehingga memang interaksi antara guru dan siswa itu bisa terjadi lagi, gitu Pak. Biar keberhasilan pendidikan memang betul, bisa karena memang outputnya itu memang sangat kurang dibandingkan kita PTM. Jadi Bapak setuju PTM ya? Setuju. Bapak udah divaksin? Sudah. Berapa kali? 1. 1 kali. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu guru apa? Sejarah wajib dan peminatan. Oke. Bu, selama ini kan katanya daring terus ya, hampir 2 tahun kita melakukan daring dan sekarang tahun Januari daring. Gimana Bu kendala yang dihadapi terhadap Ibu sendiri sebagai tenaga pengajar? Banyak ya Pak ya. Kita nggak kenal dekat sama anak karena kan beda daring sama di kelas. Jadi kalau di kelas kan kita bisa tahu nih sikapnya bagaimana. Gitu. Kalau daring kan dibatasin juga waktunya cuma berapa menit doang. Jadi banyak juga materi yang nggak bisa disampaikan. Gitu sih Pak ya. Jadi seberapa efektif Bu keberhasilan daring ini diperoleh oleh anak sendiri? Kalau di pelajaran saya ngerasa sih hanya setengahnya, aja. 50% aja Pak. Karena memang masih banyak juga yang kadang terkendala sama HP-nya nggak ada. Oh itu kendala anak-anak ya? Kadang kuotanya juga nggak bermasalah, gitu. Jadi anak-anak juga kadang ada yang rajin, ada yang malas. Ibu kepinginnya apa sih? Tatap muka? Pengennya tatap muka Pak. Waalaikumsalam. Pak lagi daring ya Pak ya? Iya lagi daring. Pak apa ada kendala nggak Pak selama ini ketika daring-daring? Sebenarnya kalau kendala ya jelas banyak kendalanya Pak. Cuman karena kondisi kita ya gimana lagi lah, dalam agama itu ada kaidah yang dijelaskan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Bapak guru agama ya? Iya. Oh. Jadi susahnya itu untuk menjelaskan lebih detail dan praktek mungkin ya? Iya, terutama masalah praktek, kemudian interaksi ya? Interaksi dengan siswa Pak. Kita tidak mengenal dengan betul siswanya ya. Dan terutama masalah penilaian Pak, ini, dalam daring ini kita tak tahu yang kita nilai ini orang tuanya atau siswanya. Di Bapak kan nggak ada kendala kan difasilitasi oleh sekolah. Kalau di anak-anak sendiri ada kendala nggak Pak? Ya jelas ada lah Pak. Ada, apa tuh Pak? Tidak memiliki handphone? Kalau tidak memilikinya mungkin rata-rata siswa memiliki, cuman kuota ya? Kuotanya Pak. Mungkin kalau hanya satu pembelajaran ya bisa lah dia ini tanggung. Tapi kalau semua pelajaran setiap harinya seperti itu, tambah lagi kejenuhannya menghadapi handphone. Mungkin. Katanya anak-anak jenuh Pak. Bapak jenuh sendiri nggak kalau daring gini? Kalau guru jenuh kan, juga ya? Kalau guru ya boleh dikata jenuh juga Pak. Tapi kan guru itu tidak seperti siswa Pak. Masuknya kita kan ada waktu-waktu. Untuk sementara anak-anak ini dari pagi sampai siang masuk terus. Pak kalau boleh memilih, mendingan daring kah atau tatap muka Pak? Seandainya bisa kita milih ya kita milih tatap muka Pak. Artinya pembelajaran itu tidak akan maksimal ya? Maksimal kalau hanya lewat daring. Sementara Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Batam, Elmi SPD, membenarkan
Kalau sejauh ini banyak orang tua maupun siswa mengusulkan untuk digelarnya pembelajaran tatap muka. Namun ia belum bisa memastikan kapan pembelajaran tatap muka ini akan digelar karena pihaknya masih menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Apalagi Elmi menyadari bila sekarang ini program pemerintah masih memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, tentunya hal ini harus dipatuhi semua pihak termasuk pihak sekolah. Terkait pembelajaran daring, kata Elmi, pihaknya bersama guru selalu berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dalam menyampaikan materi pelajaran daring ini, agar tidak membosankan diterima para siswa. Ditegaskan Elmi bahwa untuk pembelajaran jarak jauh secara daring ini terus-menerus melakukan inovasi dengan tujuan materi pembelajaran mudah dicerna siswa dan menyenangkan serta dapat mengurangi beban siswa. Maksudnya daring terus dari awal tahun ajaran baru. Dari ajaran baru kemarin sampai sekarang masih daring. Masih daring, belum ada tatap muka. Belum ada. Rencananya ada. Kita kalau seandainya zona ini sudah berubah, edaran dari provinsi itu sudah membenarkan, itu ya. Pak, ada nggak desakan dari orang tua karena nengok anak jenuh-jenuh terus daring? Ada nggak desak orang tua untuk tatap muka? Mereka kan tahu kondisi sekarang. Tahu kondisi sekarang. Lagi PPKM ya. Ya, keluhan pasti ada, kalau di sana ada. Pak, melihat keberhasilan tahun-tahun kemarin, seberapa persen sih keberhasilan daring dengan konvensional atau tatap muka ini? Menurun ya? Kalau keberhasilan pembelajaran agak menurun. Agak menurun dibandingkan dengan tatap muka. Iya, Terus guru-guru gimana? Siap nggak kalau misalkan suatu waktu PPKM dibuka harus tatap muka? Oh, memang mereka ingin menunggu. Menunggu guru. Tapi kan siswa belum siap, belum vaksinasi nih Pak. Sudah? Belum vaksinasi. Belum. Oke, terakhir harapan Bapak apa Pak? Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Selama PPKM ini masyarakat semuanya mematuhi sehingga tidak ada lagi penambahan kasus di Kota Batam dan Kepri pada umumnya. Sehingga tatap muka ini cepat berlangsung. Cepat dilaksanakan Pak ya, karena anak udah jenuh ya. Iya, baik guru, siswanya sama-sama ingin menginginkan tatap muka. Dan ada desakan orang tua juga ingin tatap muka. Keluhan sih, kalau desakan tidak ada. Keluhan orang tua ingin tatap muka. Udah didata belum Pak berapa persen yang mau tatap muka? Kemarin yang tatap muka itu 80%. 80%. Dia menandatangani. Mungkin kalau sekarang kita didata lagi mungkin lebih dari itu Pak ya. Bisa jauh lebih dari itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.